Bonus demografi itu adalah situasi di mana suatu negara proporsi penduduk di usia produktifnya itu lebih banyak daripada usia non-produktifnya. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. BPS atau Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa bonus demografi Indonesia itu mencapai 64% dari 297 juta jiwa. Yang artinya 190 jutaan orang berada di usia produktif dan menggantungkan harapannya di Indonesia untuk bertahan hidup. Apakah hashtag kabur aja dulu ini masih sangat relevan untuk kita menghadapi kondisi bangsa seperti ini? Sama gue Oki di sini akan bahas tuntas peluang bonus demografi Indonesia dan industri persepatuan lokal di negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Dari lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Menurut gua, hashtag ini tuh sebenarnya adalah movement untuk masyarakat Indonesia menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin awal tren ini muncul bebarengan dengan kondisi politik yang memang sangat tidak baik-baik saja dan sedang tidak pro rakyat. Bentuk masif protesnya adalah dengan hadirnya opini hashtag kabur aja dulu. Tapi kengerian berlanjut bahwa relevansi hashtag kabur aja dulu ini berlaku juga pada masa depan Indonesia yang nyatanya mengkhawatirkan bagi para kaum intelektual dengan fakta bonus demografinya. Kekhawatiran ini muncul karena belum adanya gerak nyata dari pemerintah kita sendiri. Ya mungkin masih banyak urusan lain lah. Tapi kayaknya harus udah mulai dibuka perlahan deh. Dan tentunya dengan cara yang tepat juga. Kalau kalian nonton videonya Pak Wapres kemarin, kan sebenarnya udah nyebarin awareness juga nih tentang bonus demografi ini. Ya pro kontra terjadi lah. Cuman ya kalau gua resapin di videonya Pak Wapres kemarin itu udah melakukan apresiasi dan mencoba mengajak masyarakat ini buat mengembangkan industri ini secara bersama-sama. Beliau mengapresiasi film Jumbo, mengapresiasi Timnas U17 dan ngajak untuk generasi muda ini berani mengembangkan industri ini. Pesan dari saya sih Pak, jangan cuma ngajak orang gitu loh. Kan Bapak pengatur regulasi nih. Regulasi itu selayaknya lapangan bola buat para pemainnya. Ya kalau lapangannya nggak nyaman, gimana caranya pemain bola ini bisa bermain dengan hebat dan cekatan? Kalau nggak paham analoginya, saya bicara konkret aja deh. Permudah segala bentuk regulasi dan birokrasi buat seluruh anak muda yang berjiwa berani mengembangkan industri. Lihat setiap lini yang memang potensial menjadi solusi bonus demografi ini. Apakah setelah Bapak apresiasi film Jumbo, efek yang diharapkan bakal ada film animasi keren lainnya? Ya iklimnya aja di sini belum kayak Disney Pak gitu. Beban ekonomi yang makin berat menjelang hari raya juga dirasakan mayoritas buruh yang masih bekerja. Menurut data KSPI, 60% perusahaan di Indonesia melakukan berbagai modus untuk menghindari kewajiban membayar THR. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air usai Lebaran Idul Fitri. Jadi menurut saya Pak, jangan hanya mengapresiasi, tapi juga menyiapkan lapangan bola, memberikan regulasi yang tepat untuk anak muda yang berani seperti ini. Berarti apa? Kan kita mesti invest dong, bisa independen, kan itu ajakan Bapak. Tapi ya tolong permudah segala regulasi dan birokrasinya. Bahkan kalau menurut saya bisa kasih tax holiday juga nih untuk menggugah minat. Ya maksud saya di awal-awal nggak apa-apa gitu, jangan langsung dijapremin lah. Biarin industrinya berkembang dulu. Kan lagi invest nih ceritanya, bukan nyari untung di awal. Buat apa? Buat memperbanyak lapangan kerja di Indonesia. Kan katanya mau beresin bonus demografi. Begitupun di industri lain. Industri sepatu ya berat juga kalau misalkan segala sesuatu ini masih dilonggarkan dengan barang-barang murah yang predatory pricing buat produk lokal kita. Pabrik-pabrik kita bisa survive ya karena mereka saling terintegrasi aja gitu antar playernya. Cuman ya kalau mau jadi negeri industri kayak Cina, menurut gua masih berat sih. Indonesia ini permasalahannya industri sepatu kita ini terlalu banyak lapisannya gitu. Dan untuk mengejar itu menurut gua butuh peran pemerintah untuk menjaga iklim ini gitu. Nah silakan tuh, alat pemerintah kan pembuatan regulasi. Silakan buat regulasi yang bisa menggugah untuk mengembangkan industri dan menjaga iklim industri yang sudah ada ini. Saya yakin ada relevansi dan korelasinya. Kan kaum intelektual pemerintah ini pasti lebih cerdas lah daripada saya yang cuma bisa kasih suggest doang.
Dan memang bukan saya juga yang akan bikin regulasi. Karena kalau Syupolis sampai punya kekuatan untuk bikin regulasi, kita bakal bikin satu ayat yang bunyinya kayak gini. Barang siapa yang membeli brand luar akan didenda 500 juta, kurungan penjara 2 bulan di lapas Bancai Syupolis, dan tidak boleh nongkrong di coffee shop selama 5 tahun. Indonesia memasuki tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5%. Calon pekerja yang bisa direkrut, namun demikian dari 10.000 itu apakah jadi atau tidak jadi itu tergantung dari beberapa hal. Berarti saudara sudah 3 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi yang artinya daya beli masyarakat di kuartal 3 rendah. Kenapa gua bikin regulasi kayak gitu ya? Karena kekuatan bangsa ini itu dari daya konsumerismenya yang tinggi, bro. Ya sudah terjawab lah dengan wabah COVID-19 yang menjadi saksi bahwa ekonomi kita ini bisa survive karena ya daya beli orang Indonesianya. Ngaku aja lah, mungkin banyak di circle kalian yang ngomongin bisa jualan online ini gara-gara COVID, bisa ini itu karena adanya COVID. Kalau nggak ada COVID, ya mungkin di skip gitu. Terlepas dari banyaknya korban yang gua doakan, semoga masuk surga dengan bahagia, kita mengerti bahwa strength bangsa ini ada di daya beli atau tingkat konsumerisme yang tinggi yang bisa bantu beli produk dari pengusaha-pengusaha kecil, terutama UMKM. Berarti itu kekuatan kita yang sangat bisa terus dikembangkan. Inilah alasan kenapa kita ini butuh shifting gitu. Yuk mulai beli brand lokal daripada beli brand luar yang sebenarnya sama-sama aja secara kualitas. Kalau yang bagus lokalnya. Karena dengan begitu cita-cita iklim industri sepatu lokal kita ini bakal terus berkembang ke depannya. Kenapa terus berkembang? Karena jika perusahaan lokal ini terus berkembang, tentu saja penyerapan tenaga kerja ini bakal hadir untuk masyarakat kita. Itu solusi bonus demografi yang nyata dan lebih mudah untuk dicerna. Maksudnya dicerna gimana, Bang? Ya, yang punya usahanya adalah saudara-saudara kita, para pekerja juga bakal lebih simpel dan mudah buat paham. Dan potensi pengembangan karakter diri, juga pendidikan ini akan lebih baik karena ada kesempatan untuk orang-orang mengambil posisi penting dalam perusahaan. Kalau nunggu perusahaan asing yang buka di sini mah, kita nggak ada kesempatan buat upgrade diri. Ya paling kita bakal jadi budak-budak lagi gitu. Karena posisi-posisi penting ini bakal diambilnya dari negara lain. Kalau mentalnya terus jadi budak pekerja, ya kapan jadi negara majunya, bro? Sarjana kita ini udah banyak, cuman nggak bisa berkembang di perusahaan karena kesempatannya yang nggak ada. Dan kitanya juga yang terlalu mental pekerja yang berharap segala pekerjaan mudah dengan salary orang Singapura tanpa adanya effort. Kalau dirujuk ya wajar. Karena apa? Tingkat konsumerisme kita yang tinggi. Betul? Makanya masyarakat kita sebagai pemangku demand perekonomian ini coba untuk bisa daya belinya ini dialihkan buat beli sepatu lokal, pengusaha lokal, brand-brand lokal atau apapun itu gitu. Agar perusahaannya ini bisa survive dan ngembangin perusahaannya dengan baik sehingga bisa kasih gaji yang layak buat pekerjanya. Sehingga perputaran konsumerismenya besar di negeri sendiri dan itu yang bakal membuat kita selamat dari bonus demografi, yaitu saling kuat dan mulai dari industri lokalnya. Ya jujur aja, karena dengan banyaknya masyarakat kita ini dan orangnya pada konsumerisme, kita itu jadi destinasi bisnis paling manis buat brand-brand luar. Banyak yang pengen jualan di Indonesia karena tingkat daya belinya yang tinggi gila dan kebutuhannya juga besar karena ya jiwanya banyak gitu. Jadi kekuatan konsumerisme kita buat bikin selamat dari bonus demografi adalah yuk beli produk lokal. Karena Cina mengalami bonus demografi, mereka juga butuh banyak karena jiwanya juga banyak. Tapi mereka bisa selamat di investasi industri yang dilakukan sama pemerintahnya. Dan masyarakatnya cukup nurut buat konsumsi banyak dalam negeri dulu. Ada brand luar di Cina? Ya banyak, bro. Tapi kan yang produksi produknya mereka yang pegang gitu. Jadi sebenarnya perputaran uang ya begitu-begitu aja. Bahkan bisa fokus banyak buat develop produk sendiri karena investasi industrinya udah lama. Imbasnya sekarang sepatu Li-Ning yang udah bersaing di level dunia dengan sponsorin 5 pemain NBA sampai mobil BYD adalah contoh nyata. Kita mau ngejar kayak gitu dalam 10 tahun, bro. Kayaknya masih mimpi deh. Mending realistis aja.
dari kita beli brand saudara kita biar kita bisa survive dengan potensi iklim industri ini yang semakin baik ke depannya. Terus artinya nggak boleh beli brand luar dong bro. Ya boleh-boleh aja, cuman ya jangan banyak-banyak gitu. Sepatu yang jadi impian lo aja cukup. Dan buat koleksi yang lainnya mending belinya brand lokal aja. Kalau lo kebanyakan duit dan bisa beli brand luar terus, ya mending bikin bisnis sepatu brand sendiri bro. Asli dah. Intinya kondisi bonus demografi kita ini gue sepakat sama Pak Wapres jadi peluang buat kita bisa bergerak. Tapi ya tolong gitu, mudahkan segala halnya Pak. Jaga iklimnya dengan regulasi yang nyata, biar orang-orang yang berani buat ngembangin industri ini, biar nggak pada kabur aja dulu. Terus buat daya konsumerisme kitanya juga, yuk alihin ke brand saudara kita. Sadarlah kawan, kita ini adalah demand dari brand-brand ini. Jadi please, biar supply dan demand dan roda perekonomian ini terus meningkat, belilah brand lokal, karena nggak bakal bikin lo rugi sepenuhnya. Dan buat sepatu, Shoepolish bakal terus mengawal dengan review-review kita, biar nggak ada brand-brand yang cuman main-main di kualitas produk. Ya kali ngasih jelek buat segenap warga masyarakat Indonesia yang kucintai ini gitu. Udah mahal, kualitasnya jelek, marketing ngasal, dan nggak mau R&D. Muhasabah diri Anda, hei, wahai brand. Tolonglah sadar diri. Cek.